Jangan langsung kaget dulu. Wih, autoimun. Kayaknya itu penyakit susah. Kayaknya itu apa? Menyeramkan. Ya? Bukan. Kalau dari berbagai macam penyakit autoimun yang saya dapat, yang saya baca dan yang saya pahami, jadi autoimun itu memang secara definisi memang penyakit. Kalau saya sederhanakan bahwa imun tubuh seseorang itu yang menggerogoti terlalu ganas. Jadi imun tubuh orang itu sudah tidak bisa memilah dan memilih mana yang dia harus apakah ini kuman atau tidak. Pokoknya tidak, dia makan semuanya. Ya, tapi tidak usah khawatir tentang itu. Topung ini dia bersifat imunomodulator. Catat gitu, supaya ada dia bilang kalau ada orang autoimun, jangan kita takut. Topung itu bersifat imunomodulator. Pasti dia bilang apa itu imunomodulator? Imunomodulator itu begini. Kan autoimun itu tidak jelas. Kadang imunnya tiba-tiba tinggi sekali, tiba-tiba ada juga imunnya turun sekali. Jadi imunomodulator itu dia bersifat di situ. Jadi pada saat turun dia naikkan di tingkat stabil normal. Kalau lebih dia tekan, dia turunkan di normal. Itu kerennya topung, karena dia bersifat imunomodulator. Ya, kayak tadi Bu kasus cerita tentang kasus rheumatoid arthritis. Itu rheumatoid arthritis itu adalah kasus autoimun yang paling ringan. Ya, ada namanya yang paling banyak awam orang tahu kan itu lupus, ya kan? Bukan lupa pulang sekolah. Ya, istilahnya lupus itu kan lupa pulang sekolah, ya kan? Nah, lupus itu apa? SLE, ya. Nah, kalau ada SLE, nah ya sudah ini. Ciri-cirinya itu yang kayak ada kalau kena matahari itu merah di sini kayak kuku-kuku. Dan biasanya kena perempuan, ada juga tua, tapi biasanya kena di perempuan yang masih muda. Kebanyakan begitu. Ya, jadi insya Allah bisa terbantu dengan topung. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada pernah saya lupa namanya itu. Dia konsul ke saya, dia WA, dia bilang dok bisa tidak ditopung orang yang lupus? Saya bilang iya, bismillah saja. Umurnya berapa? Saat itu kalau saya tidak salah ingat, pasien itu katanya 23 tahun, masih muda, ya. Dia sudah berobat 1 tahun. Dia coba topung, bilang iya, silahkan. Dia topung, saya minta laporan, bagaimana reaksinya Bu? Kan biasanya SLE itu saya juga bingung saat itu karena pasien pertama yang dikonsul, karena itu SLE kalau lagi kambuh kita sentuh kulitnya sudah sakit berteriak-teriak dia. Terus saya bilang ya kalau antum bisa dan dia tidak nyeri silahkan. Ternyata dia bilang bisa dong, dia coba nyeri dia lakukan topung dalam beberapa jam katanya sudah turun nyerinya. Besoknya dia ulangi, dia bilang sudah bisa membaik, pasiennya sudah duduk dan nyerinya berkurang. Hanya sampai di situ laporannya. Selanjutnya tidak ada follow up-nya lagi. Seperti itu, ya. Tapi yang saya baca, karena topung ini keren, dia bersifat imunomodulator, jadi jangan takut, lakukan saja. Bismillah, insya Allah kita pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Siapa tahu kemarin ibu. Ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi tentang salah satu contoh dari penyakit autoimun yaitu lupus. Barangkali Dokter Sujaryo ada pengalaman untuk mentotok apa bagian mana yang trigger point-nya dan kira-kira berapa kali total sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, kalau saya pengalaman secara pribadi dapat pasien lupus belum, saya belum dapat. Tapi itu tadi yang saya cerita yang konsul ke saya, ya. Itu. Kalau pribadi saya belum dapat. Tapi prinsipnya GT saja semuanya. GT kenakan semua titiknya. Karena namanya autoimun itu unpredictable. Kita tidak bisa tebak NK sel itu berada di mana. Makanya kerjakan saja semua organ, kita stimulasi, seimbangkan sehingga efek modulasinya tadi terjadi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Boleh pertanyaan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebenarnya kemarin itu saya itu masih penasaran dengan epilepsi. Ya. Karena ada pasien saya seperti itu dan saya tidak sanggup membuat dia berhenti minum obat. Takut kita kena sasaran sama orang tua atau kan bagaimana? Saya minta saran dan langkah-langkah bagaimana caranya supaya pasien ini memang betul-betul lepas obatnya. Memang selama di terapi toto itu kalau dia merasa tidak enak langsung ditotok, langsung enak rasanya. Biasanya kan kalau dia itu merasa tidak, kan ini harus diajar oleh tuanya. Karena itu kan kadang tidak tahu kapan bisa terjadi. Nah, itu kalau dia kan biasa sudah besar, jadi dia sudah tahu dirinya ini tidak enak rasanya. Langsung ditotok, daya bantu sedikit, alhamdulillah sudah beraktivitas sekali. Jadi tidak pernah, maksudnya langsung gimana begitu langsung jatuh gitu. Tapi kalau sudah dia rasa tidak enak, langsung kita totok sekitar 1 jam lah. Saya betul-betul tanya 1 jam itu, alhamdulillah dia bisa beraktivitas lagi. Ya. Jadi saya mau saran gimana caranya supaya anak ini betul-betul memang lepas obat, karena minum obat itu mulai sudah 6 tahun. Ya. Jadi kasihan, apalagi kalau penitoin itu kapsulnya merah dan kalau tidak salah kapsul merah itu biasanya pakai gelatin yang tidak Islamnya, ngakuan. Iya, setahu saya seperti itu. Terus biasanya kan dia minum penitoin tanpa dipakor. Nah, itu kadang sudah diturunkan 2 tahun selesai diturun obat, kamu lagi ulang dari awal. Iya. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta itu tahap-tahapnya supaya anak ini betul-betul benar. Oke. Ya, pertanyaan yang menarik yang belum tuntas kemarin tentang kasus epilepsi. Memang kalau kasus epilepsi yang sudah biasanya lewat 2 tahun pemberian obat dan setelah itu kambuh, memang itu cukup butuh waktu dan kesabaran untuk menangani itu. Jadi saran saya Ibu, seperti yang saya jelaskan sama kasus yang kemarin, untuk kasus pasien yang seperti ini butuh komitmen tinggi dan mindset antara kita sebagai terapis dengan orang tua pasien itu harus sama dulu. Kan kita biasanya tujuan lamanya ini kasih cepat sembuh ya Allah, supaya jangan kalau dia minum ini obat penenang semua itu tujuan kita.
Tapi kalau apa yang kita maksud belum tersampaikan dan belum diterima secara penuh oleh orang tuanya, itu biasanya begitu. Wih, obatnya putus. Jadi begini, saran saya yang pertama, intensitas tokuntak harus tinggi dan teratur serta konsisten. Jadi kalau kita sudah bilang 2 kali seminggu, hari Senin dan Kamis, harus hari itu betul kita lakukan. Yang kedua, kasih pemahaman ke orang tuanya. Bu, Pak, kasih duduk dua-dua. Karena itu yang susah biasanya begini. Kalau satu jadi kasih pemahaman, misal yang selalu temani dia ibunya, bapaknya pergi kerja. Sebentar kita kasih pemahaman ibunya tidak sampaikan sepenuhnya apa yang kita bilang. Biasanya 10% Ji. Atau dibilang ibu-ibunya, Pak bagaimana? Oh iya, nanti rencananya putus obat. Begitu, langsung salah kaprah bapaknya. Kenapa itu terapi sama putus obat? Nah itu, karena penjelasannya tidak nyambung. Jadi sebaiknya ibu kalau mau menyampaikan ke orang tuanya tadi, harus dua-dua. Atur waktu atur waktunya mereka ketemu berdua dan menjelaskan dari awal ada mereka. Karena itu tadi komitmen kita menangani ini bukan kasus biasa loh. Ini epilepsi. Jadi harus Anda kasih penjelasan, Bu, Pak, anak ini butuh penanganan khusus dan juga butuh waktu yang cukup. Kan ada orang bilang, lamanya Pak, berobatnya saja kurang lebih 6 tahun. Jadi dokter pun sulit untuk melepaskan obat. Ya, jadi saya tidak menjanjikan banyak hal, tapi kita berikhtiar maksimal. Berapa lama waktu saya tidak bisa tentukan, tapi target awal saya itu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi dia sudah siap secara mental. 6 tahun dibandingkan 6 bulan dan 1 tahun. Daripada kita bilang ini 6 tahun Pak, saya topung 1 minggu itu tuntas. Nah itu salah, bohong itu namanya. Ya, lebih baik kita target tinggi. Siapa tahu Allah kasih jalan 3 bulan, kita bilang 6 bulan, 3 bulan dia membaik. Kalau dia bilang akhirnya nanti antara 6 bulan dan 1 tahun reachnya membaik, alhamdulillah sesuai target. Ya kan, bahwa ini Pak epilepsi. Nah, belajar lagi teorinya. Oh, epilepsi itu rawan. Ini 6 tahun. Atau mungkin penyakitnya kan sudah lama, pengobatannya 6 tahun. Siapa tahu sudah ada gejalanya 6 tahun, itu dia rawan jatuh. Itu rawan Pak, bagian otaknya itu. Wih, kasihan saya kalau orang epilepsi, lihat CT scan kepalanya saya sedih. Karena sudah banyak bolong-bolong itu daerah kepalanya. Jadi kalau orangnya bersikap aneh-aneh, bertingkah aneh-aneh dan emosi tidak terkendali, kita memang harus sabar. Ya, karena memang sudah masalah di dalam. Begitu. Jadi kasih penjelasan sejelas-jelasnya ke dia, kasih harapan tapi jangan terlalu apakah bahasa istilahnya itu. Ya jangan kasih PHP. Nah itu. Jangan kasih PHP. Jadi seperti itu. Insya Allah akan mudah mengerti. Nah, nanti kita lihat setelah kita rutin terapi, misal 3 minggu pertama, oh sudah gejala mulai turun. Pak, coba kita kurangi pelan-pelan dosisnya. Nah itu yang susah, karena kalau dalam bentuk kapsul dibuka susah diatur dosisnya. Tapi kalau tablet kan bisa. Tadinya 1 biji bisa dibagi 4. Kurangi dulu 1/4. Kita evaluasi 2 minggu sampai 1 bulan. Gimana efeknya? Oh, tidak ada efek istilahnya itu.
Efek lepas obat sudah, kalau gitu kurangi lagi menjadi setengah sampai kita lihat reaksinya. Kalau reaksinya muncul berlebihan, kembalikan ke dosisnya. Tunggu dulu, harus memang sabar. Jangan langsung putus asa. Aduh, kayaknya tidak ngefek ini topuk. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Jadi lakukan lagi, lakukan sampai mudah-mudahan bismillah kita lakukan ikhtiar topuk secara maksimal. Nanti dosisnya terukur berkurang. Nah, berarti itu sudah ada indikator positif seperti itu. Sambil berikan dia herbal mensupport supaya otaknya itu tidak istilahnya destruksi lebih cepat, ya minimal, apalagi dia masih muda, potensi tumbuh sel otaknya itu kemungkinan masih besar. Seperti itu, kasih herbal support dia selain untuk melepas efek tadi obatnya, kemudian itu juga mensupport badannya kembali pulih. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut tak? Kesetutas memang. Terus apakah harus juga diberi pemahaman kepada anaknya? Kalau anaknya terserah. Kalau dia bisa menerima, masih menerima secara analisa, oke. Tapi biasanya kalau masih anak-anak, itu di orang tuanya difokus. Dia kan sudah mahasiswa. Tidak ada masalah. Dia minum obat itu mulai SMP. Sekarang sudah mahasiswa, terus minum obat. Oh, kalau dari segi umur mahasiswa, dia sudah berhak mendapatkan informasi. Kalau dia sebagai pasien, dia sudah berhak menerima informasi secara utuh. Jelaskan saja ke anaknya. Tapi kan biar, walaupun dia mahasiswa, bukan dia ngatur dirinya, duitnya masih dari orang tuanya kok. Jadi intinya itu harus dari orang tuanya. Kalau perlu bertiga di situ dijelaskan, sambil topung si anak supaya nyanyi dengar, orang tuanya ada di situ sambil dijelaskan begitu. Karena itu yang sulit kalau satu, waduh, itu biasanya tidak connect. Bahkan ada sudah sekian lama di terapi, ibunya yang selalu mendampingi, giliran tiba-tiba berhalangan ibunya, bapaknya. Saya sering dapat kasus begitu. Bapaknya yang datang antar, saya tanya, bapaknya blank. Loh, kok ini bapaknya sendiri tidak tahu kondisi anaknya? Dia hanya bilang ibunya yang tahu selama ini. Jadi berarti bapaknya yang tahu cari duit, dia tidak tahu kondisi si anak. Tapi biar bagaimanapun harus dua-duanya tahu. Itu sangat penting supaya mereka suami istri jadi di saat ambil keputusan komitmen, oh kita mau fokus di topung, tidak ada pertentangan lagi. Kurang lebih seperti itu. Satu lagi, tadi itu menambah nutrisi dengan herbal-herbal. Kira-kira kandungan herbal apa yang paling cocok untuk dia? Kalau saya, seperti anjuran Rasulullah, kasih habatus sauda dan madu, itu basic, itu dasar. Kalau itu sudah madu dan habatus sauda, ya sudah. Terus yang lain gimana? Kasih vitamin-vitamin syaraf. Kalau itu obat kedokteran bisa, vitamin syaraf. B12, ya? B12, B6, ya. Jangan fokus satu. Biasanya cari yang vitamin itu yang lengkap, B1, B2, B3, B6, B12. Kasih yang komplit, jangan satu saja. Tidak akan saling mensupport. Namanya saraf yang sudah sistem, itu harus semua. Vitamin B, C, E. Kalau mau yang mudah dan terukur, kasih vitamin medis saja. Iya, vitamin medisnya apa? Bisa kasih resep? Kalau merek tidak bisa saya sebut, ini direkam, tidak boleh. Oh gitu. Ya. Terima bisa kasih. nanti dia bilang sponsor, tidak bisa. Kalau begitu nanti ditanya di belakangnya, Ya. di belakang layar. Ya. Masya Allah. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tentang Oh iya. Apa Ustaz? Saya teringat ini untuk anak kecil yang suka kejang. Yang kejang itu terus kemudian itu kedua orang tuanya memberikan obat selama tadi katakan dokter 2 tahun barangkali ya. Ya, saya ingatkan, kasihan saya lihat anaknya alhamdulillah cerdas,
Ya itu kalau katanya kalau kejang kan berarti kan sel-sel otak itu dan pecah dan berkurang. Kemudian apakah kalau sudah 2 tahun itu di pengalaman dokter tidak terjadi seterusnya kayak penyakit epilepsi lagi? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, yang ibu maksud kejang demam atau kejang? Karena beda itu. Iya, kejang demam. Nah, kejang demam biasanya Atau kecapean Ustaz, kecapean. Oke, jadi gini ya, kita berbicara satu-satu dulu. Jadi gini, kalau penyakit kejang demam biasanya dia diawali demam dulu sakit si anak, demam, nanti di suhu tertentu dia kejang. Ya, kalau di sini istilahnya apa? Step. Step. Ada orang bilang mata tinggi, ya itu ya. Itu bedakan dulu ya. Kalau epilepsi dia tidak ada demam. Pokoknya sementara cerita bermain suhu tubuhnya normal, begitu datang serangan langsung. Tapi pernah itu kecapean bermain atau tunggu dulu. Ya. Tapi bisa saja awalnya dia sering kejang demam. Setelah itu loh kok tidak tuntas pengobatannya. Setelah diperiksa lebih jauh dan lebih dalam, ya kan, dengan parameter epilepsi, ternyata dia nanti masuk kategori epilepsi. Bisa saja seperti itu. Nah, kita bicara kasus. Jadi gini, kalau kejang demam, pengalaman saya, ya, secara pribadi, kejang demam banyak faktor. Secara teori disebabkan oleh karena faktor bisa bakteri, virus. Makanya biasa anak demam dulu, flu, batuk, demamnya tinggi, kemudian itu. Tapi kalau pengalaman saya secara pribadi ya, itu anak-anak yang rawan kejang demam itu rawan jatuh, kepalanya terbentuk. Coba kita lihat anak cucu ponakan kita, kan dia sudah mulai belajar berjalan berdiri umur 10 sampai 11 bulan sampai 1 tahun. Dia sudah mulai belajar berdiri lancar, itu jatuh. Dan si anak-anak itu kalau jatuh menangis kan? Begitu hilang sakitnya main lagi. Dia tidak pernah cerita, mama kepalaku terbentuk. Pernah tidak dia cerita mama begitu? Tidak pernah. Yang menjadi sulit kalau kita ibu atau orang tua sibuk yang jaga orang lain, kita tidak tahu kondisinya. Tiba-tiba ini kejang demam, kasih obat tidak mau kasih. Itu pengalaman saya secara pribadi seperti itu. Ya, contoh 2 kasus yang saya lihat sendiri. Itu anak kejang demam, datang waktu saya tugas dulu di rumah sakit. Datang kejang demam, sudah berat sekali, berat sampai datang orang tuanya ngamuk tendang pintu. Saya baru datang jam 1:30, tiba-tiba ada orang tendang pintu, ngamuk, suster, begini, tidak ada yang buka pintu. Datang di ruang dokter, dia tendang pintu, dokter, buka pintu, jam 3:30. Buka pintu. Kenapa Pak? Kenapa? Ini anak saya, kenapa tidak ada yang tertangani? Saya bilang sama teman saya, sudah tangani. Dia bilang, iya Kak, saya sudah pasang sesuai protokol obat dan lain sebagainya. Saya periksa. Oh iya, sudah benar, sudah. Dia bilang, tidak usah ngomong Pak, nanti saya bantu. Sudah. Saya sementara itu, ya tapi karena saat itu kami masih koas seadanya, ikut instruksi saja. Jadi saya lakukan apa yang kami bisa. Jadi kami sudah masukkan obat, infus, booming melalui pantat, ya kan? Tapi suhunya tidak turun-turun. Suhunya tidak turun-turun. Kenapa begini? Tidak bereaksi. Pertanyaan sederhana sama ibunya saya tanya, ibu, tolong ibu jujur. Ini anak tak? Saya tanya, jam berapa tadi masuk?
Kan bukan memang giliran saya. Jam berapa tadi masuk anak itu? 9:30. Saya confirm ke teman saya. Jam berapa masuk obatnya? Pas ya tadi. Jadi obat sudah masuk. Bayangkan dari 3:30, 3:30 tidak bereaksi. Suhunya saat itu 42. Jadi saya bingung, bagaimana caranya kasih turun ini? Ternyata sudah dia naik turun, tiba-tiba panas lah. Makanya itu orang tuanya kaget kan, 3:30 tendang pintu karena panas sekali. Bagaimana cara mau diturunkan? Saya masukkan bumi, saya kompres. Bayangkan saya kompres semua lini, di sininya, di lehernya, di ketiak, sama di selangkangan. Saya tunggu 1 menit, kok tidak turun? Saya termometer, wih, masih 42. Saya tanya ke ibunya, ibu tolong jujur, anak ibu ini sudah jatuh tidak? Dia baru bilang sama saya, maaf dok, saya baru jujur, bapaknya sendiri pun tidak tahu. Kenapa? Anaknya 8. Anaknya 8. Ini anak kembar, laki-laki, tapi satunya yang sakit. Jatuh katanya, apa dia bilang, rosban, apa tempat tidur. Jatuh dari rosban, jatuh. Yang jaga bukan dia, yang jaga bukan dia, jatuh di situ. Itu hanya karena terjatuh, benturan di kepala. Itu sayang anak itu tidak terselamatkan. Ya, baru ibunya selesai. Iya dok, jujur anak saya sudah jadi. Selesai dia cerita, anaknya pun selesai. Itu saya tidak tolong. Kasus yang kedua, di rumah sakit yang sama, di hari yang berbeda. Saya kaget, kami lagi presentasi tugas, tiba-tiba saya kaget, saya kontrol ini anak, suhu 39. Tapi ini anak main-main. Saya lihat modelnya, ini anak suhu 39 masih main-main. Kalau yang lain ini sudah tidak bisa goyang. Ini 39 main, dan 39 koma loh. Salah mungkin, diulangi 3 kali. Memang 39, tapi anaknya main. Keluhannya juga datang begitu, kejang demam, tapi intensitas tidak tinggi. Tapi disuruh sama dokter tinggal di rumah sakit lebih lama. Ternyata dia sudah pasien lama. Saya lihat modelnya kejam. Oh ternyata apa? Itu permainannya. Saya bilang, Bu, kami kan disuruh observasi lebih dalam. Bu, ini anak apa kebiasaannya sampai dia selalu kejang demam? Pertanyaan saya sama, selalukah terbentur kepalanya? Dia bilang, iya dokter, itu kerjanya. Ini mobilnya, dia kasih jalan, kakinya satu di atas, sebentar jatuh, lari lagi, jatuh, keras sekali, baru nangis, itu pun berhenti sebentar, kemudian lalu bermain lagi. Jadi kalau kita kasih obat, Bu, mau dia minum dan dimasukkan lewat pantat, tidak bereaksi. Itu kasus contoh yang kedua. Dan setelah itu saya sangat ingat dengan memori saya. Oh, kejang demam faktor polisemi. Dan begitulah. Kalau ada anak-anak datang, kasus yang ketiga, anaknya sepupu saya sendiri. Tidak sengaja saya pergi di mall, ketemu dia di toilet, padahal sepupu saya, tetangga saya ini. Tapi ya mungkin karena kita sama-sama kecil saling tahu, sama-sama nakal, ya kan, biasa lah kayak gitu. Datang, saya ketemu, kenapa itu hari saya ke rumah tidak ada? Dia bilang, masuk rumah sakit anak. Yang mana? Yang terakhir, saat itu anaknya yang kedua. Oh, yang kedua. Kenapa? Kejang demam. Kenapa kejang demam? Wih, itu hari saya pikir itu anak saya sudah mau mati. Kenapa? Bayangkan, suhunya 42, kukunya 20 sudah terlepas. Dia bilang, kejang demam sampai sudah terlepas kukunya. Saya lupa anaknya umur 1. Saya langsung refleks marah sama dia. Kenapa kau tidak bawa terapi sama saya?
dia tidak berani bicara, karena mungkin dia bilang, apa tuh jika sama-sama jika dulu nakal. Kenapa saya mau bawa sama kau? Itu tantangannya kita kan begitu terapis, teman kecil, saudara, keluarga. Dia bilang apa tonjok kau? Saya tahu sih. Begitu itu tantangannya kita terapis. Kadang orang terdekat pun tidak percaya. Padahal ini kita sudah belajar. Apalagi pulang KFT, mana natap kaki. Paling dari mana bawa BJJ jalan-jalan. Padahal ini kita sudah upgrade ilmu, tidak tidur 2 hari. Begitu sampai di rumahnya. Begitu saya bilang, kau harus bawa itu ponakanku ke rumah. Terapi. Wow. Masya Allah. Saya kaget. Memang itu saya lihat, mana itu bukunya. Saya periksa dulu, lepas. Saya bilang tidak pernah ada. Dia bilang, ini anakku sudah masuk NICU. Memang khusus untuk anak-anak. PICU, Pediatric ICU. Sudah masuk ICU. Dia bilang, saat itu saya sudah pasrah. Anakku itu sudah henti nafas. Kamu sudah henti nafas. Saya marah-marahi dia, kau tidak percaya saya. Sini saya terapi. Saya hanya bilang, saya terapi 2 kali. Saya terapi 2 kali. Saya buang darahnya. Kemudian saya pukul, saya buang darahnya. Saya bilang kita evaluasi. Kalau dia kejang lagi bulan depan, bawa ya. Jangan kau tidak tanya saya. Begitu demam, telepon saya. Iya. Masya Allah. Ternyata kurang lebih sudah 6 tahun. Itu anak sudah tidak pernah kejang demam lagi. Padahal dulu dia bilang, saya tanya dia, ini kejang demamnya sudah berapa kali? Dia bilang tiap bulan. Begitu suhu 39, sudah langsung masuk rumah sakit itu. Kejang demam. Karena saya tahu, karena bapaknya dulu kecil begitu. Jadi mungkin faktor genetik juga ada. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan dari kasus 3 kasus itu menjadi pelajaran buat kita. Jadi tolong kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, punya ponakan, punya cucu dalam rentang waktu umur 1 sampai 2 tahun, kalau dia sudah mulai demam, jangan tunggu dia panas beberapa jam. Begitu Anda tahu dia demam, topung segera. Topung. Anak saya, Masya Allah, itu yang ketiga, asma berat. Dan alhamdulillah, semenjak sering dia topung, walaupun dia kena flu, dia tidak kena asma lagi. Ya, jadi kita sangat beruntung sekali kita bisa tahu ini topung. Makanya kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Allah kasih petunjuk kita. Topung ini wasilahnya melalui Ustadz Abdul Rahman kepada kita. Kita doakan beliau selalu sehat, umur panjang, supaya berkah ilmunya juga bisa ke kita, sehingga bisa kita membantu banyak orang. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tentang epilepsi juga. Tentang epilepsi, ada satu klien, dia umur hampir 40, kurang lebih 40 tahun. Menurut dokter dia epilepsi. Cuma gejalanya yang saya lihat dia agak berat. Sementara sholat di masjid jatuh, kadang dia sampai lepas semua pakaiannya. Kadang di kamar. Jadi kalau datang serangan dia buka bajunya. Iya, kadang di kamar juga kalau lagi kumat dia buka pakaian semua, menghadap ke tembok, ngomong sendiri. Kalau selain itu dia berbusa, dia punya mulut. Apa memang itu juga salah satu ciri epilepsi? Kalau yang saya pahami dari sudut pandang medis, ada namanya gejala awal. Sebelum dia serangan ada gejalanya. Tapi ini lucu, pada saat serangan baru modelnya seperti itu. Saran saya epilepsi dan sambil ruqyah. Seperti itu. Ya, ruqyah atau bekam
Ya, karena kasihan kalau sudah 40 tahun, aduh, sudah puluhan tahun minum obat itu. Mungkin juga karena efeknya sudah terlalu banyak obat penenang yang dia minum sehingga di situ ada gejala. Iya, gejala undercontrol. Wah, susah juga itu. Kalau begitu kedukun, tidak. Oh sudah, kasihan Rukyah. Kalau sudah gejalanya aneh-aneh begitu, buka baju, ya, apalagi serangan. Iya, memang gejala epilepsi pasti berbusa. Saya pernah dapat kasus begitu. Sementara bawa mobil begini, ada putaran balik, si anak langsung jatuh. Baru jatuhnya lagi di depan asrama tentara. Dia kira itu saya yang tabrak. Jadi saya langsung ke pinggir. Pas saya lihat ini anak, kan dia kaget. Di depan mobil saya digonceng sama bapaknya. Jatuh ke jalanan, kejang-kejang begini. Saya bilang, ini anak saya tidak sentuh dengan mobil saya tadi, walaupun jaraknya agak dekat. Dia kejang-kejang begitu, saya lihat berbusa. Apa saya mau pakai aja? Tidak tahu apa saya bikin. Saya ambil sandalnya, kasih banyak. Supaya jangan begini tidak terkati. Tapi belum sempat dia gigit sandalnya sadar. Datang itu tentara, saya dokter. Oh iya, dia tidak jadi marah. Sudah langsung berdiri, langsung saya isi bapaknya. Pak, anak epilepsi. Iya, langsung aku bilang, bau-bau nih anak jalan begini. Apa langsung minta kupas begini? Perempuan lagi. Begitu. Begitu kaget, memang begitu. Epilepsi ada pemicu tak? Kaget, makanya dia bahaya. Pergi di tempat yang ada jurang, tempat berenang. Karena kalau dia kaget, wah sudah selesai. Begitu. Itu memang orang epilepsi harus selalu dibuat dia bahagia, tapi juga bukan bahagia berlebihan. Karena begitu dia tertawa terbahak-bahak, kena juga selalu bisa saja. Iya. Ya, lanjut. Ini Ya, sudah. dia punya IP baru-baru 4,89. Apa? IP-nya, IP ini kuliah tuh. Iya. IP-nya 4,89. 4. Ya, 3,89. Oh iya. Oh luar biasa, pintar itu. Bagus itu. Justru dia epilepsi tapi cerdasnya, masya Allah. Allah kasih ada cobaan di tempat lain, tapi Allah kasih kelebihan juga di tempat lain. Itulah maha adilnya Allah. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu terus yang bertanya ini mana bapak-bapak? Pokoknya ini sudah ini bapak-bapak. Nah ini bapak dua yang di mana kemarin itu belum sempat bertanya itu. Ya. Ya alhamdulillah ini konsul gratis ini kayaknya. Biasanya kalau kita ke dokter tak ada apa-apain. Ini bayar konsulnya saja Bu. Ya kalau dokter nanti lumayan juga mahalnya. Ya alhamdulillah mumpung ketemu langsung sama dokter gratis. Ini dok pertama itu terkait masalah histadermoid. Tempoh hari saya belum sempat tanyakan yang kalau ini saya secara pribadi itu kan penderita histadermoid. Nah, saya hamil 8 kali. Itu terdeteksi adanya histadermoid itu hamil ke-8 gitu. Padahal kehamilan sebelumnya itu saya termasuk yang rutin ke dokter kandungan lah gitu. Jadi bulan berikutnya saya kontrol lagi gitu sampai menjelang kehamilan itu alhamdulillah dan semuanya lahir dalam kondisi normal gitu. Cuma yang ketiga ini yang tidak sampai gitu ya. Ya alhamdulillah 5 orang itu hidup. Nah yang anak kehamilan terakhir ini yang kemarin 2015 yang bungsu itu baru usia 6 bulan, terus saya alhamdulillah hamil lagi gitu. Cuma gejalanya itu agak sudah mulai aneh saya rasa gitu. Konsul ke dokter ternyata ditemukan histadermoid. Pas posisinya berdampingan dengan usus terus dokter bilang, ya gimana dok, ini saya kan lagi dalam kondisi hamil bulan pertama. Ya ini resiko gitu. Ini resikonya soalnya kistanya itu histadermoid akan terus jadi kalau sehari saya tidak buang air besar, ya mohon maaf ini, itu nyerinya luar biasa, saya sampai ke atas kepala itu. Jadi saya itu tiap hari, tiap pagi ya harus mensugesti, harus pokoknya buang gitu, meskipun tidak ada terasa nyeri. Apalagi kalau kandungan semakin besar. Jadi waktu itu ini ya kata dokter ya saran saja, mending jadinya dikeluarkan. Ya akhirnya mengikuti jalan itu. Kemudian setelah ini dibersihkan, saya konsultasi sama dokter. Dok, ini jadi solusinya bagaimana ini gitu. Ini kan mengganggu, apalagi kalau
tamu bulanan itu datang dok, luar biasa. Kadang 2 minggu sebelum haid itu saya ini seperti orang sakit parah begitu. Dokter bilang ini harus diangkat bu. Oh begitu, jadi 2 kali saya sudah ini teken kamar di awal proses waktu itu. Cuma saya pikir lagi ya, masa sih dok saya kasih kesempatan dulu lah, cara ini herbal. Oh boleh gitu. Kontrol lagi, akhirnya saya ini CT scan saya bilang. Waktu terakhir di dokter ini yang ibu siapa yang di Permata Bunda itu CT scan itu 6 cm. Jadi dokter kalau nggak dioperasi nanti akan semakin membesar. Saya ngeri juga, saya bilang isinya memang apa dok? Itu gigi, rambut, kemudian apa lagi yang satu yang kemarin dokter katakan itu. Jadi itu ya seperti yang dokter bilang bawaan lahir. Terus saya tanya kalau bawaan lahir harusnya kan dari hamil pertama itu saya sudah terdeteksi itu. Kenapa justru kehamilan 8 baru tertemu itu? Lah kemana ini? Yang saya tanyakan itu kemana ini? Apa sisa bakal-bakal yang tidak sempurna itu? Nah sampai sekarang terakhir itu 8 cm. Kemarin terakhir saya ini. Cuma ada topung, saya topungnya. Yang saya tanyakan dok ketika ditopung itu, misalnya proses topung itu, apakah zat ini akan keluar? Atau dia memang akan menetap di dalam tubuh saya begitu? Meskipun ditopung nantinya gitu, tapi ya lumayan alhamdulillah gitu. Kalau pas mulai mendatang bulan saya tekan-tekan sendiri ya berkuranglah alhamdulillah. Cuma itu saja dok, apakah bisa gitu keluar nantinya gitu? Bisa lah. Padahal dipikir ya ini bawaan lahir, gigi, tulang, rambut ya ngeri. Saya sampai kepikiran mungkin ini sihir kali, saya bilang masa sih. Itu yang pertama. Kemudian kedua terkait masalah ini dok, masalah golongan darah. Jadi kita ini kan beda-beda nih golongan darahnya. Kadang ada yang sakit, seperti saya golongan darah A. Itu lebih mungkin cocoknya ke sayur-sayuran gitu, buah-buahan. Nah kalau ada yang pernah saya tanya nih teman, oh saya nggak cocok itu, batu soda contohnya. Saya sudah cocok tapi tak cocok gitu. Oh begitu. Jadi kalau dalam kaitannya gitu, ini kan antara topung kemudian medis juga. Ketika ada pasien yang datang yang golongan darah A, B, kemudian AB dan O, itu nanti kira-kira nanti untuk merekomendasikan nutrisi apa sih yang cocok yang harusnya makan untuk lebih membantu proses gitu topungnya. Kemudian yang ketiga itu kanker payudara gitu. Yang mohon maaf ini mumpung gratis. Jadi kanker payudara ya, teman saya dok ya 3 bulan yang lalu sudah gitu, jadi 2 ini sudah hilang diangkat. Kemarin sempat saya tawari ini totok punggung, jadi saya cuma pandu karena masih pandemi waktu itu. Saya hubungi Bu Nova, katanya nggak melayani pasien, apalagi daerah Palopo begitu. Jadi saya bantu dari jarak jauh. Coba abinya suruh topung di belakang daerah ini. Ya, nggak ini juga mungkin nggak terlalu signifikan karena juga ini belum paham. Terakhir diangkat 22. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika kondisi pasien sudah dalam kondisi sudahlah hilang gitu, diangkat gitu operasi. Ketika ditopung itu masih ada ini tidak? Masih bisa bereaksi tidak? Padahal jaringan tubuhnya kan itu sudah terputus jaringannya gitu. Ditopung itu nanti bisa memberikan apa? Berapa persen itu misalnya? Padahal sudah diangkat 22 nih. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali. Yang pertama terkait kasus kista dermoid. Itu kista dermoid yang saya pernah lihat dan saya pernah baca. Kista dermoid banyak orang yang begitu. Kalau bayi, si anak-anak kalau letaknya itu di luar, itu kayaknya spina bifida, itu kelihatan. Nah, tapi kalau dia letaknya di dalam, pasti dia bilang, loh kok kenapa selama ini tidak kelihatan? Nanti lama baru besar. Sebenarnya sudah ada. Mungkin saat itu ukurannya masih kecil. Tapi seiring perjalanannya waktu, yang kedua mulai ada aktivitas hormon. Kan ibu sudah punya anak beberapa kali. Nah, di saat terpicu oleh hormon, dia sudah mulai meningkat. Makanya dia makin besar, makin besar, makin besar. Dan terkonfirm melalui CT scan. Isinya ada gigi memang benar, rambut. Ya, itu gigi rambut. Jadi gini, kalau saran saya
karena dia letaknya dia pada saat proses embrio, mulai dari terbentuk kita embrio di tubuh, dia memang proses terbentuknya dari lapisan kulit. Jadi saran saya operasi. Kalau hanya kista biasa, isinya kan cairan dan darah, itu biasanya ditopung mudah diserap tubuh. Tapi kalau kasus yang seperti ini, yang isinya sudah jelas-jelas gigi dan rambut, dia tidak akan terserap itu. Cairannya oke, terserap. Diameternya nanti dia akan mengecil, tapi isi substansinya tidak akan berkurang. Gigi dan rambut itu tidak akan bisa terserap, karena dari sisi embriologi dia tidak akan terserap itu. Jadi saran saya, topung dulu sampai dia berespon, diameternya mengecil. Ibu harus fokus dulu. Kenapa kita harus topung dulu? Supaya ini kista nanti akarnya jangan terlalu aktif. Itu tujuannya. Jadi begitu Anda operasi, intensifkan topung, ya kan? Kemudian kalau kasus ini Bu, saran saya operasi. Kita harus bicara secara proporsional. Jangan karena kita, saya penyihat tradisional, pokoknya semua tidak. Anda kan tanya saya sebagai seorang dokter, saya juga sama dengan Anda topuris. Jadi saya bicara proporsional. Topung dulu, supaya akarnya tidak terlalu aktif, hormonnya sudah tidak terlalu kencang, membuat dia pertumbuhannya tinggi, ya kan? Kemudian nanti setelah dioperasi topung lagi, kasih herbal supaya jangan dia tumbuh lagi. Karena kalau kasus kista dermoid Bu, pasti dia begitu terus. Maaf dok, kemarin waktu saya sebelum ke Ternate itu kan sempat ini scan ulang. Yang tadinya dari 6 cm setelah scan di awal bros itu menjadi 2,5 cm. Jadi saya konsul lagi kembali ke dokter, dok. Oh iya kalau begini ini nggak usah dioperasi Bu, karena dia sudah mengecil. Oh iya. Itu gimana? Oh tadi kita tidak bilang dari awal. Ya. Cuma setelah ke Kita tidak Ternate. bilang 6 ke 25 kita langsung bilang 6. Lupa. Jadi ke Ternate terakhir ini saya coba scan lagi jadi 8 cm. Begini lagi ini saya belum ini lagi. Nah itu jadi tadi harus datanya valid. Nah, jadi saran saya Bu, kalau dia polanya sudah pimpong 6, 2,5, 8 wajib operasi. Saran saya, tapi terserah kembali ke ibu dan ke dokternya. Karena sudah ada fenomena begitu, naik turun. Jangan, hormonnya itu instabilitas hormon, karena yang saya pahami, yang kista-kista begitu itu dipengaruhi oleh faktor hormon, dan hormon itu rumit, banyak dalam tubuh. Ya. Ibu harus makan pola yang sehat, kurangi makanan yang mengandung hormon, terutama ayam broiler, telur ayam ras. Oh tidak bisa, jangan, tidak ada pilihan. Kenapa? Karena kedua tadi itu diberikan hormon. Jadi yang kita makan residunya ada. Kenapa saya berani bicara begitu? Karena saya juga dulu peternak ayam. Saya tidak jadi dokter kalau bukan gara-gara ayam. Iya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya yang kedua, payudara, kanker payudara. Iya, kanker payudara. Kalau kanker payudara sudah dioperasi, Ibu, pengalaman saya, operasi walaupun dua-duanya sudah diangkat, jangan orang yang dibilang dia bebas kanker, kan ada orang bilang pemahamannya, oh sudah diangkat, dokter bilang operasi berhasil. Itu operasi berhasil. Orang pemahamannya, oh sembuh maka, bukan. Banyak kejadian begitu. Oh operasi aman, diangkat, pulang, pola makannya, pola hidupnya sama sebelum dioperasi, sama ketika dia kena kanker. Makanya kurang dari 1 tahun tumbuh, dan kalau dia sudah tumbuh itu sudah fatal. Makanya jadi beritahukan ke pasien itu, kalau dia sudah, kenapa dia butuh topung? Pertama, mematikan sisa-sisa sel yang masih tinggal.
Justru orang yang sudah dioperasi, apalagi kiri kanan, itu intensitas topung harus tinggi. Yang kedua, pola makan dan pola hidupnya harus sehat. Jangan karena dia bilang sudah operasi, dia bilang dokter makan niki saja semuanya, oh sudah, tunggu itu. Kalau dia juga tidak tahu diri dan tidak kendalikan lehernya, tunggu itu, tunggu lagi itu. Karena kita ini dokter operasi, dia tidak lihat itu sampai sel di mana. Kita tidak tahu itu selnya di mana, diangkat saja. Ya, kita tidak tahu selnya. Karena itu sel kanker cukup tinggal 1 biji saja, 1 biji sel kanker. Kalau masih ada tertinggal, tunggu. Begitu ada pemicunya, langsung tunggu. Makanya begitu sudah dioperasi harus ditopung, rutin ditopung, ya, supaya mematikan sisa-sisa sel akar yang berpotensi menjadi sel kanker yang lebih ganas lagi. Ya, oke, cukup. Satu, ya. Pertanyaan dipersingkat dengan waktu. Ya. Apa lagi? Oh, kalau golongan darah. Kalau golongan darah, Bu, terus terang saya juga membacanya, ya masih banyak kontroversi. Kalau saya universal saja. Tapi kalau kembalikan ke orangnya, saya tidak cocok habatus sauda, ya sudah, tidak ada masalah. Kalau tidak cocok, ya sudah, tidak ada masalah. Begitu. Kembali ke pasiennya, biar kita sarankan, ini Bu bagus untuk kita, ini untuk kita, ini untuk. Memang biasa begitu. Ada karakter pasien sebelum dia datang, dia sudah lebih tahu. Tidak. Itu masih kontroversi. Ada dokter yang menganut seperti itu. Kalau saya dari literatur yang saya baca masih banyak kontroversi. Ya, butuh penelitian yang lebih panjang lagi. Karena walaupun golongan darah saya A, B, O, ya kan, pola makan saya yang terbentuk dari kecil berbeda. Saya biasanya makan nasi dari kecil. Begitu buka mata, nasi. Kan orang Indonesia, pokoknya apapun biar lagi bagaimana banyaknya dan enaknya bagaimana, kalau tidak ada nasi tidak klop. Nah, beda dengan orang Barat. Di sana sama-sama juga ABO, tapi dia makan roti. Jadi, nah masalahnya penelitian golongan darah itu sampelnya diambil di mana? Di luar negeri. Yang makan roti dari kecil, yang pola makannya berbeda dengan kita. Begitu, itu yang saya pahami. Jadi saya juga perhatikan beberapa, saya kan juga baca buku itu. Saya golongan darah O, saya coba. Oh ternyata tidak cocok juga dengan saya. Saya ikuti polanya. Oh ada yang tidak cocok dengan saya. Nah setelah saya dalami kan asik itu ilmu dulu. Heboh kan tentang golongan darah. Saya baca, saya cari literatur lebih dalam. Oh ternyata makin terjelas titiknya. Oh kesimpulan saya ya beda. Oh kenapa beda? Ya iyalah sampel penelitiannya di Eropa, yang baru yang mau makan orang Indonesia. Kita biasa makan ubi sama nasi, dia gandum. Ya beda lah perutnya kita. Coba nih datang sini suruh langsung makan nasi, langsung mencret itu. Begitu juga kita makan mie terus di sana. Awal-awalnya adaptasi mencret dulu kan. Nah begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada orang, maksudnya bagaimana ya? Kalau dia tidak mau terima saran kita, ya hak dia kan dia sebagai pasien. Kita kan mau dia sembuh. Kalau dia tidak mau, ya tidak ada masalah. Ya, terima kasih Pak. Cuma mau menambah ilmu dari pengalaman kami yang masalah kisah sama kanker payudara kan, mau kasih harapan ibu, ya. Semangatnya dia kan, insya Allah. Ditotok aja misalnya. Nah, kami sudah banyak saya dapat istri itu alhamdulillah misalnya. Ditotok aja misalnya. Ada 9 cm itu saya totok itu, baru jam saya sudah totok itu sudah kepala bayi, seperti kepala bayi. Saya seperti apa? Tapi alhamdulillah baru jam saya sudah totok sampai di rumah kempes, langsung kempes. Insya. Jadi dia apa? Kencing kah? Dia kencing, dia ada daging keluar, ada pasir banyak macam-macam. Alhamdulillah 3 kali saya totok. Alhamdulillah enggak. Baru dia itu keluhan kemarin tidak. Emak ada juga emaknya terus kepala.
dahar tanpa sakit kepala. Apalagi kalau mau haid itu, haidnya tidak lancar juga, Pak. Padahal alhamdulillah sekarang sudah normal haidnya. Sama dia ini ada ipar sepupu, alhamdulillah 6 tahun, mau 8 tahun sudah anaknya, kelas 2 SD. Baru ini alhamdulillah baru mau ada adiknya, sudah hamil 3 bulan sudah. Dia itu sudah 9 cm. Jadi saya totok 6 kali pada saat corona itu, musim-musimnya corona itu saya totok 6 kali. Dia periksa di Marina, di rumah sakit Marina Batu Licin sangat kan. Disuruh cari sama dokter kan, dilarang ceritanya ke rumah lagi, keluar di perumahan Joling itu kan dilarang keluar, tidak boleh keluar pada saat ini ketaknya kemarin itu. Jadi saya tidak totok itu, jadi penasaran kenapa saya 2 bulan ini lancar haidnya kan, terus tidak seperti biasanya. Jadi dia periksa di rumah sakit Marina Permata itu, alhamdulillah dicari sama dokter tidak ada istanya sudah. Alhamdulillah sudah hamil dia sekarang, sudah 3 bulan. Semangat Bu, insyaallah. Putus apa? Ada di atas insyaallah. Semangat. Sama kata payudara itu. Ya, satu lagi mungkin. Ada di atas. Ada insyaallah. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sudah. Banyak sekali. Saya hanya bertanya. Tadi sebenarnya bukan saya apa yang kasus fraktur atau trauma. Itu mekanisme ataupun penjelasan medisnya seperti apa dok? Pada saat ada orang misalnya kecelakaan terus terjadi fraktur atau trauma dan memang kalau misalnya dia fraktur berarti kan tulangnya bisa ada patah retak ataupun bergeser. Nah pada saat kita ditopung, apakah memang pada saat terjadi fraktur atau trauma memang ada titik-titik tertentu atau titik langsung terjadi penyumbatan dok, sehingga kita topung itu bisa langsung kalau tulang yang bergeser bisa kembali kita bisa reposisi dengan cara topung. Itu yang saya tidak tahu penjelasannya, maksudnya penjelasan dalam medis dok. Bagaimana bisa terselesaikan dengan topung gitu kasus yang fraktur ataupun trauma. Karena kan misalnya frakturnya ada di kaki atau di tangan, nah pada saat kita topung itu bisa kembali sembuh secara bertahap. Oke. Jadi terima kasih dok. Yang kedua yang tadi sudah dibahas beberapa penanya untuk kasus infertilitas terutama pada wanita itu kan banyak faktor termasuk adanya kista ataupun yang lain. Pengalaman kami karena ada pernah bertanya seorang ibu yang sudah menikah kurang lebih 6 tahun tapi sampai sekarang belum hamil. Pas dia rutin terapi, awalnya terapi bekam karena di tempat kami, klinik kami itu ada juga terapi perempuan, jadi ditangani, dibekam, kemudian ditutup juga karena badannya terasa tidak enakan. Jadi pas juga tanya-tanya, itu ternyata pas dia bingung bagaimana solusi ini supaya bisa program hamil. Nah, pas dia periksa ke dokter, katanya setelah diperiksa darahnya, ternyata memang ada virus di dalam rahimnya. Apa? Virus. Iya, katanya setelah ditanya-tanya dokter, ternyata si ibu ini dia selama sejak kecil dia sering tidur sama kucing. Nah, terus apa memang ini bisa kita upayakan untuk ditopung dok, gitu sehingga bisa kembali normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, terkait dengan kasus fraktur, kalau frakturnya area punggung, kan kita harus berhati-hati kan pada saat kasus emergensi, pada saat kita pelatihan dasar dan pendalaman kan sudah ada. Saat kita diberitahu kalau kasus trauma yang fraktur di area tulang punggung atau daerah rusuk, kita harus hati-hati di situ. Nah, efeknya misal terjadi kalau frakturnya di tangan, di kaki, bagaimana efek topung ke situ? Jadi efek topung untuk kasus fraktur. Jadi gini, frakturnya betulkan dulu
Harus betulkan dulu. Dan datang fraktur, tenang saya topung. Padahal ini sudah fraktur terbuka di paha. Kita tidak punya kapasitas kecuali Anda sudah terlatih secara profesional untuk bisa membetulkan patah, tidak ada masalah. Tapi saran saya kalau dia patah, bawa dulu ke dokter, luruskan dulu ya. Atau ada orang bilang bawa ke tukang urut patah, silahkan. Saya juga termasuk orang dokter yang menganut percaya dukun patah karena saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Yang penting track recordnya ada dan kita bisa lihat buktinya, ya kan? Jadi apa efek topung? Setelah tulangnya masuk ke tempatnya sudah lurus. Efek dari topung adalah apa? Mempercepat regenerasi sel tulangnya itu supaya cepat dia pulih. Kemudian ototnya itu dia cepat rekonstruksi ulang. Kan dia butuh, bayangkan otot. Kalau dia patah tebu, wah bagian mana sudah patahnya ekstrim, kemudian beberapa bagian otot yang dialami itu pasti robek, ya kan? Nah, makanya harus dibetulkan, entah dengan cara medis atau diurut, itu terserah. Efeknya topung setelah kita stimulasi belakang, kinerja organnya normal, aliran darahnya normal, maka nutrisi yang dia makan, zat gizi yang dia makan cepat sampai ke situ, sehingga pemulihan tulangnya lebih cepat. Kan kalau tulang-tulang besar butuh waktu, bisa antara 2 sampai 5 tahun. Ya kan, itu pun tergantung juga umurnya. Kalau umurnya muda bisa 2 tahun. Tapi kalau umurnya tua-tua ya bisa lama. Kadang biasa kalau kejadian pada orang tua sudah usia lanjut, dipasang pennya seumur hidup, itu tidak dilepas-lepas. Kalau di medis ya begitu. Jadi apa efeknya? Kurang lebih seperti itu. Dia menstimulasi supaya proses regenerasi sel lebih maksimal. Kurang lebih seperti itu. Kan aliran darah lancar. Tapi yang paling terpenting itu regenerasi sel. Terkait yang bagian poin terakhir saya kemarin, dia memicu pelepasan sel induk. Jadi dia bisa meregenerasi sel tulangnya, sel pembuluh darah, saraf, otot, kulit yang robek di area trauma. Begitu. Kemudian kasus apa tadi? Infertilitas. Karena faktor TORS. TORS itu virus. Kalau dipertajam, dia sebenarnya parasit. Makanya dia itu susah hilang. Diobati pun itu biasa masih tinggal. Soalnya dia tipe parasit otot. Dan dia tinggal itu biasanya itu area-area kandungan. Makanya begitu anak-anak, begitu janin itu tumbuh, biasanya range antara bulan kedua, bulan keempat biasanya dia mati sendiri. Gitu. Jadi TORS itu dia memang buat abortif, gugur. Ya, apa istilahnya lagi, biskram. Seperti itu. Jadi apakah bisa ditopung? Bisa. Karena tadi pertama kembali dia mengaktifasi NK sel sehingga parasit ini mudah dibunuh. Ya, saya pernah dapat kasus TORS. Terus terang saya sendiri kaget. Datang TORS, datang berobat ke saya, TORS. Begitu dia cerita TORS, dok saya mau hamil lagi, tapi saya kena TORS. Wah, langsung saya wow. Kaget saya, karena saya tahu TORS secara medis tidak mungkin. Secara medis tidak mungkin. Ya, butuh penanganan obat, butuh waktu, dan ada, tapi persentasenya kecil. Harapannya kecil, hanya beberapa persen. Itu yang kena TORS. Nah, datang ke saya, TORS dicerita. Tapi keluhannya adalah apa? Pasien ini selalu pusing. HB-nya itu tidak pernah naik. Selalu dia dalam tiap bulan masuk rumah sakit. Keluhannya HB-nya pasti 8, 7. Itu.
Dia melahirkan 4 kali, 2 gugur karena tos. Jadi yang hidup anaknya 2. Keluhannya saat itu sakit kepala, hatinya selalu kurang, pinggulnya sakit, dan dia ada gejala empedu. Saya bilang, Bu, maaf, kan saya tahu dia keluarga dokter karena senior saya. Saya bilang, Bu, maaf, kalau untuk tos saya belum dapat pengalaman. Dan secara, dia langsung bilang, iya loh, secara teori itu susah, tapi saya bersyukur saat ini 2 pun saya syukur. Saya terapi 2 kali, atasi gejalanya yang keluhan tadi. Dengan saya terapi hari ini, saat itu di Kendari. Kemudian 3 hari kemudian saya balik. Bulan depan saya datang lagi. Saya terapi sekali, dia tidak datang. Kemudian kakaknya yang kan saya terapi rutin karena jantung. Setelah itu 2 bulan tidak datang. Saya bukan 2 bulan, 3 bulan tidak datang. Si kakaknya sendiri langsung bilang sama saya, "Dok, hamil adik saya." Masya Allah, saya terapi bukan tujuannya tadi itu, bukan tos, tapi saya paling saya bilang tos, paling 4 bulan gugur itu. Tapi saya penasaran karena tiap bulan saya selalu ketemu kakaknya rutin terapi sama saya, rutin saya sudah hitung, oh bulan begini dia sudah hamil, usia, bayangkan 2 bulan tidak ketemu setelah diterapi. Ternyata dia sudah langsung hamil. Mulai dari terapi pertama dia hamil. Saya hitung berapa bulan begini. Oh begini. Suaminya datang terapi, saya tanya, istri tak masih ingat hari terakhir? Oh iya dong. Dia ini hafal, istri itu 2 bulan. Oke. Masuk bulan ketiga, iparnya saya tanya, kakaknya, Kak bagaimana kondisinya? Alhamdulillah hamil, oke. Masuk ke-4, duduk saya ini, wah, udah ke-4 ini keluar ke sini. Masuk ke-4, dia bilang masih hamil itu deh. Biasanya juga 4 bulan keluar. Oke. Saya bilang jangan dulu berbesar hati. Masuk bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7. Bulan ke-7 saya kaget. Kak, bagaimana? Besar kandungannya. Itu pun dia sudah lapor ke saya langsung. Besar kandungannya. Kok sampai 7 bulan bisa? Saya tidak mau berespektasi besar. Ternyata Masya Allah, itu anak lahir. Begitu dia beritahu, lahir. Saya bertanya lagi, jangan sampai buta, jangan sampai tuli, karena itu anak-anak kasihan yang ibunya pernah terinfeksi tos. Biasanya walaupun dia selamat lahir, itu buta, tuli, atau ada cacat yang lain. Begitu lahir saya tanya, lahir, karena kan saya rutin ketemu dia bulan. Bagaimana? Dia bilang, alhamdulillah, tidak ada kurang, Masya Allah. Itu kasus yang, tapi mudah-mudahan lakukan saja terus, ya, bismillah. Kurang lebih seperti itu. Jadi tos, apapun penyakitnya kita lakukan. Karena prinsipnya kita hanyalah wasilah. Kita hanya melakukan ikhtiar maksimal. Yang menyembuhkan hanyalah Allah semata. Karena Dia yang Maha menyembuhkan. Ya, kurang lebih saya minta maaf seperti ini. Cukup ya. Nah, saya lihat tadi Bang Ocin sudah loncat-loncat. Kita pun sudah senang kayaknya di bawah. Ya, saya kira cukup. Ya, jika ada pertanyaan, mungkin kalau Pak Dokter ada waktunya bisa bincang-bincang pribadi. Ya, sebenarnya saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan. Mengingat waktu, ya waktu kita sudah akan molor sedikit. Mungkin ada kesimpulan yang bisa memberikan semangat kepada turis-turis kita. Silakan. Jadi kesimpulannya sederhana saja. Jangan pernah ragu
Sudah TFT ini. Jangan pernah kita ragu lagi dengan Toko. Yakinkan hati kita 100%. Yang kadang buat kita ragu, kenapa? Karena kita terapi pasien masih kita merasa Tuhan. Bisa kan? Jatuh kan dulu semua. Oh iya pasti. Tapi kalau kita meletakkan diri kita sebagai manusia, hamba Allah, kita tahu kekurangan kita, maka disitulah Allah yang bantu kita. Sudah jelas saya ingat satu pesan ulama sufi, dia bilang begini, kalau kita ada, Allah itu tiada. Kalau kita tiada, disitulah Allah ada. Jadi kembali lagi, niat saja apapun, sesulit apapun, itu menjadi tantangan kita untuk belajar. Karena niat kita mau menolong dan berdakwah. Lakukan saja, luruskan niat kita lillahi ta'ala, maka Allah yang akan menolong kita. Amin. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ikut pelatihan Toto Punggung juga bersama dokter Januari 2020. Jadi memang yang sering saya dapatkan adalah masalah sumbatan lemak pada tulang belakang. Yang sampai saat ini saya belum mendapatkan penjelasan secara detail. Memang saya tunggu-tunggu materinya hari ini. Saya minta dokter mungkin bisa menjelaskan lebih detail dari pengalamannya dokter dan juga kapasitasnya dokter sebagai seorang dokter yang melaksanakan Toto Punggung. Kira-kira apa bedanya jika kita mendapatkan sumbatan hanya berbentuk renyel? Satu. Apalagi bagaimana kalau misalnya dia cuma dia sumbatan seperti misalnya kayak gundukan kelereng tapi dia tinggal gitu, nggak lari-lari. Kalau renyel kan dia lari-lari tuh kecil-kecil, lari-lari satu gitu, itu yang paling ringan. Nah kedua dia kayak bola gitu tapi dia agak membesar, tinggal gitu di satu titik. Nah yang ketiga dia berbentuk gundukan, jadi sudah ada beberapa memang organ, jadi biasanya sampai di posisi toraks itu beberapa titik toraks itu dia sudah kena menggumpal ke bawah, jadi dari kayak paru, lambung, liver, pankreas sudah menggumpal semua, jadi sampai menggunduk. Bahkan ada pernah posisi yang kayak menggunduknya sudah seperti ini modelnya. Dan yang terakhir itu saya masih bertanya, kalau misalnya dia cekungan dengan kemung itu apa bedanya gitu? Karena kadang banyak sekali saya didapati pasien yang mungkin merasa pintar dan memang mungkin pintar gitu, karena biasanya sekolahnya sampai S3, biasanya doktor. Jadi kalau datang ke rumah dia harus dijelaskan secara ilmiah gitu. Ini kok saya bukan Rina kok kayak gini ya, kok ini menggunduk ya, kok ini ada rasanya begini ya. Nah jadi saya tidak berani menjelaskan lebih detail kalau tidak ada penjelasan juga yang saya dapat dari sumber terpercaya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik sekali. Terakhir ini dok, ada yang tidak bertanya? Ya, sudah ditanya. Soalnya saya dibatasi jam 5. Ya, gini, pertanyaan yang menarik sekali. Belum kita tadi? Oh iya nanti. Nah, pertanyaan yang pertama tentang skoliosis. Jadi skoliosis ini dia miring kan, kasus ke kanan. Itu yang kalau dia besar sekali lingkungannya, itu namanya skoliosis ekstrim. Sudah melebihi batas kapasitas tubuh mentoleran, sudah sangat kelihatan. Jadi memang untuk mengoreksi itu pasti butuh waktu, pasti butuh waktu. Yang kedua, saran saya anak itu berenang supaya dia bergerak, tarikan ke atas, ini juga ke bawah, supaya tulangnya itu gini. Dan saran saya kedua, suruh anak itu pakai stagen penahan bahu. Banyak dijual di penjual alat medis, ya, banyak juga online dijual. Itu dia harus begitu. Anda topu harus dia terfiksasi supaya dia terjaga terus. Karena kalau tidak, dia tetap kembali, pasti kembali dan lama itu terapinya. Kalau sudah terapi dia harus terfiksasi begini. Kalau perlu tidur pun tidak perlu dia buka, kecuali mandi.
Iya, ya harus ganti-ganti minimal, tapi diganti terus, jangan juga 1 bulan dipakai nanti langsung jadi kudisa. Tahu? Suruh beli 2 atau 3 diganti tiap hari, ya seperti itu. Kemudian bagaimana sih maknanya? Sayang tidak ada orang-orang. Gimana ya? Terpaksa kita menghayal sedikit. Tunggu. Jaringan wifi ada tidak sih? Wifi ada? Tidak ada wifi. Baru apa saya sudah boleh? Saya carikan dulu struktur anatominya. Supaya nanti pulang penasaran. Saya juga tidak penasaran. Karena saya begitu, jadi saya dikasih penasaran. Tadi siapa lagi yang tersisa mau bertanya? Khawatir berhalusinasi nanti kalau terdiri sih. 1 di sana, 2 di sini ya. Kita close 3 orang ya. Jadi sudah dapat semua kan? Bunda Andayani juga. 1, 2. To the point ya. Masih mau? Bisa? Yang belum udah. 5. Oh yang belum. Sisakan, simpan pertanyaan untuk materi berikut. 4 orang ya. Saya sudah tepat. Pertanyaan ini akan saya lupa masukkan di slide.
jelas nih? Di sini juga saya cari dulu. Ini agak lebih besar. Ya, saya berusaha supaya kita bisa paham sebenarnya apa yang kita tahu. Tadi saya bilang kalibrasi. Apa fenomena yang terjadi kalau kita dapat kacang? Ya, kacang. Itu kacang, itu yang saya bilang tadi. Kelenjar getah beningnya bermasalah. Ada racun di situ. Kelenjar getah bening ada racun di situ, atau bisa saja ada kuman atau virus. Jadi gunanya kelenjar getah bening, dia memblokir itu. Dia itu seperti pos polisi. Mau masuk ke dalam, ada racun, ada yang bermasalah, posnya dulu menahan itu. Itu fungsinya. Makanya kita dapat kacang. Yang kedua, fenomena yang kita dapat gerunjel-gerunjel, itu yang lari-lari, ada yang menetap. Yang lari-lari kayak tadi itu, ya. Yang menetap itu biasanya lipoma. Itu lemak yang melekat di bawah lapisan kulit. Dia cirinya itu, dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Dia ditekan, kok kenyal, kok dia seperti ini. Jangan langsung vonis tumor. Hati-hati. Kalau dia dewasa, jangan langsung vonis tumor. Ada pernah pertanyaan, saya lupa bulan lalu atau 3 bulan lalu, dia dapat spina bifida. Tahu tuh spina bifida? Bisul besar ini di sini. Itu dia kira benjolan. Padahal isinya itu kadang keluar seperti rambut gigi. Itu bagian dari sisa yang tidak sempurna pada saat dia di kandungan. Itu lain. Ya. Kemudian ya sudah terjawab. Yang kacang, yang lari-lari, sama yang tidak bergerak. Ya, itu lipoma. Yang kedua, kenapa kadang ada penebalan? Penebalannya sampai areanya luas setelah ditopung. Tadi tidak ada cidok. Tadi sebelum diterapi aman-aman saja. Setelah ditopung, dia ada penebalan. Itu adalah respon alami tubuh. Dia sudah baca bahwa ternyata area organ ini bermasalah. Ternyata sumbatannya ada. Dia tidak sinkron. Kan ini yang kita totok itu lewat 3, 4. Arteri, vena, saraf, kelenjar getah bening. Itu lewat situ. Di saluran yang sama ini. Di situ. Nah, begitu ada yang tidak sinkron, kita totok, dia kok menebal. Itu nanti respon tubuh yang akan mengirimkan ke otak bahwa selama ini kau tidak tahu ada masalah di jantung, ginjal dan hati. Itu respon tubuh. Makanya orang yang bengkak itu ada reaksinya. Kadang dia demam, kadang dia pegal, ada juga dia tidur. Beda-beda reaksi tiap orang. Tergantung masalahnya. Nah, dok, kenapa terjadi cekungan? Cekungan kan karena kita tekan. Sebelum dilakukan terapi ada cekungan. Kalau ada cekungan sebelum dilakukan terapi, tanya dulu si pasien, ada riwayat trauma atau benturan tidak di tulang belakang? Karena struktur normalnya itu tidak ada cekungan.
Biasanya kalau ada bagian dari tulang belakang melesat masuk ke dalam, ada cekungan, berarti memang dia ada gangguan tulang belakang. Dia ke depan, dia mengalami kifosis. Ada yang begitu. Biasanya banyak di perempuan atau orang-orang gemuk. Dia mikir kalau lebar pinggangnya, dia mikir itu pinggulnya itu begini. Gitu. Ya, kenapa cekungannya dalam sekali? Karena faktor berat badan. Biasanya perempuan begitu. Atau orang yang overweight, ya, atau orang yang banyak duduk, seperti itu. Jadi terjawab. Oke. Jadi kalau soal ringan sampai berat, ini mulai dari yang kecil itu agak ringan masalahnya sampai ke berat. Oh tidak. Tergantung keluhan pasien ini apa. Tidak berarti bahwa dia kacang, dia keluhannya ringan. Tidak, belum tentu. Belum tentu. Jadi kita harus cari tahu lebih dalam keluhan ini orang apa. Kalau ada hasil labnya lebih bagus. Oh ini masalahnya, ini masalah. Begitu. Jadi bukan itu patokan dia ringan atau berat, tidak. Jadi jangan memandang enteng sesuatu. Anggap semua itu susah. Supaya kita tidak, supaya kita berhati-hati. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Siapa lagi yang belum? Itu sana ya. Oh itu satu. Ya, masih ada 3. 3, oke. Sudah banyak overtime ini. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyati dari Makassar, Dok. Tadi sebelum isoma ada dokter jelaskan tentang yang SPOG. Yang dijelaskan baru S dan P-nya, yang O dan G-nya belum, Dok. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, P-nya sudah. O-nya apa? O-nya itu obat-obatan. Baik obat medis ataupun obat herbal. Jadi jangan heran orang dibilang, dokter, saya juga sudah minum ini begini. Sekarang saya minum juga obat herbal. Kenapa tidak berespon? Jadi tidak semua juga itu obat herbal. Sekarang karena banyak masyarakat cari obat herbal, banyak juga oknum. Banyak juga oknum. Dia palsukan itu obat herbal. Oh banyak sekali. Jadi jangan kita juga fanatik. Oh pokoknya herbal. Herbal, harus herbal. Kalau bukan herbal itu racun. Saya pernah dapat, ini kasus nyata. Kenapa? Orang datang jual di rumah mertua saya. Kan keluhannya asam urat. Dia takut saya terapi. Datang orang jual obat. Oh, kesini apa? Dewa, apa namanya? Pokoknya asam urat langsung tokcer. Pas saya lihat modelnya tuh, dari bungkusnya saja saya tidak percaya. Bungkusnya jelek. Saya buka. Harganya 20.000. 5 saset, satu saset isinya 4 kapsul. Saya buka itu kapsul. Kita tahu apa? Saya lihat kandungannya pakai bahasa Latin. Jahe, kunyit, menirang, kayu manis. Saya cari di Google tuh. Oh, ini isinya. Kalau jahe, kunyit, menirang, pasti saya sudah tahu bentuknya, minimal kuning-kuning. Betul tidak? Kita tahu, saya buka apa? Saya buka dari kapsulnya. Semua isinya putih seperti talas. Saya langsung tanya mertuaku, begini Ibu, kalau kita mau beli obat langsung begini. Kalau kita makan ini talas, tidak sembuh asam urat, gagal ginjal juga. Hanya karena dipercaya orang. Saya juga Pak, orang yang suka herbal. Saya terus terang saya suka herbal. Tapi herbal ini juga harus ditahu Pak. Jangan langsung percaya. Herbal dia tulis di situ 100% herbal. Biar izin dinkesnya tidak ada. Jangan nipom. BPOM itu terlalu tinggi. Dinkes RT-nya saja tidak ada. Tapi kalau begitu saya percaya karena saya kenal yang kuat. Makanya biar jamu untuk istriku saya minum, gak enak. Kalau kita percaya di pembuatnya, it's okay. Masalahnya ini bagus, ini bagus.
tidak jelas. Jadi perhatikan begitu. Banyak sekarang dia jual itu jahe, kunyit, temulawak. Apalagi sekarang zaman corona, jahe, serai, kunyit, kita tahu isinya. Banyak sekali orang jual herbal, isinya apa? Serbuk jagung. Perlu kita tahu itu. Ini fakta loh. Jadi orang yang juga fanatik herbal harus baca-baca juga. Dan sampai kita makan jadi racun sih. Makanya saya kasih masuk SPOG, obat medis dan obat herbal itu bisa jadi racun buat tubuh kita sendiri. Catat itu baik-baik. Kalau selama ada badan POM-nya, oke. Dan cek juga, jangan ada tulisan badan POM tidak dicek. Betul tidak? Sama tidak yang di casingnya dengan yang terdaftar di badan POM, itu penting. Itu obat herbal sekarang harus, ya, seperti itu. Kalau kita tidak kenal pembuatnya, minimal itu menjadi safety, ya, seperti itu. Kalau faktor genetik, itu tidak bisa dikoreksi. Nah, pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wana. Yang ingin saya tanyakan adalah ada sepunya pasien yang keluhannya sakit di bagian dada kiri. Setelah saya tonton beberapa kali, awalnya saya pikir ada penyumbatan di bagian asam lambungnya, jadi saya pikir mungkin efek daripada keluhan di asam lambungnya. Ternyata sudah beberapa kali saya tonton belum ada tanda-tanda penyembuhan, maksudnya berkurang. Saya coba lagi fokus di bagian titik jantungnya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda ada reaksi perubahan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saran saya nanti minta petunjuk teknis dari Ustaz Abdul Rahman, ya, beliau pengalaman lebih banyak. Tapi kalau saya, Bu, ini saya secara pribadi ya, kalau saya fokus di satu titik, tidak kena, semua titik saya sapu rata. Mau apapun penyakitnya, mau dia jantung saya kasih kena ginjalnya, paru-parunya, limpanya, hatinya, saya kasih kena semua. Kenapa? Banyak orang yang begitu, gejala tidak sinkron dengan masalahnya. Seperti itu. Tapi masalah teknis, mungkin Ustaz Abdul Rahman nanti minta petunjuk sama beliau ya. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan materi ya. Sudah mau selesai. Satu lagi, dok. Ya, ini saya tanggapan saja, dok. Ya. Tadi kan ada yang tanya tentang menangani kecanduan obat. Bagaimana cara menangani kecanduan rokok dan nama saya Handayani dari Batangas Maros. Ini cara menangani kecanduan rokok dan game dilihat dari sudut medis atau totok punggung, bagaimana yang bisa untuk mengurangi seperti itu, karena saya lihat ada beberapa ini yang mengikuti pelatihan Topung, memang di dalam pelatihan itu beliau tidak merokok, tapi di luar saya amati merokok, dan cara mengatasinya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang merokok? Ini masalahnya ini. Bagaimana mengatasi kecanduan rokok? Sebenarnya pertanyaan sederhana, bagaimana suamiku bisa berhenti merokok? Sebenarnya kalau saya pengalaman Topung untuk berhenti merokok, tidak. Saya tidak punya pengalaman. Tapi kembali lagi, saya tanya orang yang berhenti merokok, bagaimana cara berhenti merokok? Dia bilang, kembali jika niatan. Kalau mau berhenti, berhenti. Tapi kalau hari ini sambal, berhenti hari ini, besok lanjut lagi, tidak akan. Jadi kembali ke orangnya. Itu saja. Ya, kalau apa titik khusus Topung, nanti konsultasikan ke Ustaz Abdul Rahman. Tapi kalau saya, itu kembali ke orangnya. Ya, terima kasih. Cuma saya cerita dong. Oh iya. Ada teman saya contoh satu kali malam
udah apa? Merokok sekarang nggak mau tonton, kayak sampai saya tonton lagi dia bisa merokok lagi. Baguslah, alhamdulillah saudara sudah berhenti merokok. Itu apa? Ada perasaan. Biasa itu. Ya sudah. Lihat saja mana baiknya. Ya itu aneh, makanya aneh. Ada yang percaya itu. Sekarang lagi ini ya, tolong kita lihat. Ini fungsi terakhir. Inilah keunikan topung yang paling tinggi, yang orang lain harus bayar ratusan juta. Kita hanya jari atas kehendak Allah. Ingat itu. Lihat dulu bagaimana orang rela bayar, bagaimana penderitaannya hanya untuk ini. Ini pengobatan stem cell. Kalau orang berobat mulai dari 250 juta sampai 1,5 miliar sekali suntik. Sekali suntik butuh waktu 3 bulan. Sekali terapi ada yang 3 bulan bereaksi, ada yang 1 tahun. Ya. Ini dibius dulu. Orangnya sakit lututnya. The procedure you're about to view is one of them that's done at Caring Medical here in Oak Park, Illinois. I think you'll find this particular procedure on this client of Caring Medical extremely interesting. This is called bone marrow prolotherapy. So you're actually going to see a whole bone marrow prolotherapy procedure. Ya, ini area dibersihkan. Jangan fokus sama celengannya. Severe car accident and suffered a myriad of injuries. Actually, her worst injury is her ankle. She had a lot of tissues that were injured and ended up with cartilage problems. Here I'm anesthetizing the skin, and this is actually where we're going to get the bone marrow from. So I'm just using protein here and just anesthetizing the skin by the posterior superior iliac crust. We typically use a couple of different antibiotic solutions to clean the skin. And the actual way that I go about piercing the kemudian dibor tulang sakrum. Itu di bawah lumbal kita itu yang model segitiga ke bawah. Dibor. Mau tidak mau kita harus tahu. Karena kita harus bersyukur mengetahui topung. Ini diambil darah sumsumnya. Ini darah sumsumnya. The iliac crust is a greater reservoir of bone marrow compared to the tibia, and in this particular patient, we'll get out about 50 cc's of bone marrow, and this will setelah cukup kurang lebih 100 cc 10 to 15 cc's of cells. You can actually get concentrated cells down, and thus your jarumnya dicabut. Here I'm taking out the ETO drill bit, that we obviously put pressure on, but this patient will just have a little bit of soreness where the bone marrow taken out. Ini dipindahkan ke tabung khusus untuk nanti dimasukkan ke dalam mesin khusus pemutar kecepatan tinggi. The reason why Caring Medical does bone marrow versus other types of stem cell therapy is bone marrow is easily accessible. It takes a minimum amount of time. This whole process for the patient will just be under an hour. So by the time they see me, see the nurse, we talk about the procedure, put an anesthetic cream on the skin. I anesthetize the various areas, take out the bone marrow, spin down the bone marrow, do the actual sel darah sumsum tadi yang dari tabung dimasukkan
diputar dengan kecepatan tinggi supaya nanti terpisah antara sel darah dengan sel stem cell. Nanti tabung ini akan terisi. I mean, it's a pretty setelah terpisah. seamless procedure, even though you actually are piercing the periosteum. As most people who view this video know that sudah terpisah antara sel darah sumsum dengan darah yang mengandung stem cell. Ini sel induk. Sel ini disuntikkan dimanapun, dia akan berubah menjadi organ manapun yang dibutuhkan. Jadi selnya dia seperti sel tidak berbentuk jelas, tapi dia bisa berubah menjadi 220 jenis. Sekali lagi, 220 jenis. Mulai dari rambut, kulit kepala sampai kulit kaki, apapun dibutuhkan dia bisa berubah. Seperti itu. Di mana disuntikan. Nah, karena orang ini lututnya sakit, disuntikan ke dalam lututnya. Ke dalam lututnya. Ya. Itu nanti diharapkan setelah 3 sampai 6 bulan lututnya ini akan membaik. Specifically inside the various joints. I particularly use bone marrow for stem cell therapy for such conditions as articular cartilage. Setelah beberapa bulan baru dia berkembang. So far at our office, orang patah, orang yang bermasalah jantungnya disuntik jantungnya, orang yang gagal ginjal disuntik ke ginjalnya supaya ginjalnya bisa tumbuh baru. Itu uniknya terapi stem cell. Dan kita harus bersyukur bahwa itu semua Allah sudah ciptakan sepanjang tulang belakang 24 jam sampai nanti kita mati. Itu dia keluar kapan saja selama tubuh kita mengikuti fitrah. Pernah kita berpikir paru-paru tak bisa mereparasi dirinya sendiri? Pernah kita berpikir luka begini kita tongkrongi, kemarin tidak begini, kenapa tertutup? Itu peran sel induk atas ilham Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sel bisa berubah menjadi 220 jenis sel. Dan itu terletak di mana? Sepanjang tulang belakang tak tersedia itu, mulai dari bawah tengkorak sampai ujung tulang ekor. Di mana tadi logikanya? Sekarang saya bertanya, itu barang diambil di sini, di tulang pinggul, disuntik di lutut. Kenapa harus dikasih keluar dulu? Kenapa harus dikasih keluar dulu? Dibor, baru disuntik kembali. Tidak bisa ke jalan ini dari sini ke sini. Nah, ada di pembuluh darahnya. Kenapa? Ada penebalan di belakangnya. Coba kita lihat orang yang rematik tidak bisa bergerak lututnya. Coba kita totok di situ. Ada pinggul. Nanti itu lurus begini. Bisa jalan? Ada pengalaman? Ada. Ada kan? Ada. Ada. Jadi saya cerita bukan omong kosong tuh. Jadi apa lagi yang kita kurang? Bersyukur Ki. Banyak orang tidak beda dengan topu. Nah bilang saya dukun. Bersyukur Ki. Kita harus bangga. Saya belajar topu. Itu nih kenapa saya gereja suruh Ki belajar. Supaya saya harapkan nanti dokter dan profesor berobat ke Anda. Supaya jangan dipandang enteng. Supaya kita bisa disamakan level dengan mereka. Mereka akan tahu Ci, dengan siapa saya berobat. Tapi kalau malas Ki belajar, hanya tahu uyel-uyel, ya begitu-begitu saja Ki. Tapi kalau kita mau meningkatkan kapasitas diri kita, belajar 5 menit saja satu hari. Siapapun yang Anda hadapi, tidak pusing. Mau profesor, mau dokter, mau dosen, saya tidak pusing. Saya kerja benar, sesuai sains, sesuai ilmu pengetahuan. Itu yang harus Anda pegang. Ini yang terpenting buat pasien. Pertama, perbanyak doa dan istighfar. Kedua, terima dulu kondisi kita. Orang biasanya sudah sakit lama, belajar dulu dia menerima kondisinya. Bahwa Anda sakit harus terima itu. Ketetapan dari Allah. Ambil hikmah yang baik, dijauhkan dari hikmah yang buruk. Ketiga, pasrah. Tak
tapi ikhtiar maksimal. Berpikir positif kepada Allah, selalu bahagia, dan tolong orang lain. Apa? Kalau sudah kini tolong Pak, kalau baik ki cerita ki sama tetangga keluarga ta. Tapi kalau komplain ki sampaikan ke saya. Begitu sampaikan ke pasien ta. Kalau baik cerita ki, kalau jelek tanya saya. Ya. Oh sudah. Saya kira hal itu cukup. Saya tahu mungkin pertanyaan masih ada, tapi karena dibatasi waktu, ya. Sebenarnya sampai 3:30 tadi. Karena saya disuruh tambah, ya sudah. Oke. Saya minta maaf mungkin dalam penyajian materi ini saya akui masih banyak yang kurang. Itu murni dari saya sebagai manusia yang penuh hilang. Tapi kalau ada baik, ambil ki. Itu hikmah dari Allah untuk kita semua, untuk saling belajar dan mengisi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.